Di setiap transaksi ekonomi, ada panggung dan ada para pemainnya. Nah, kalau pasar itu kita anggap panggungnya, terus siapa dong aktor utama di baliknya? Jawabannya, ya lembaga keuangan. Merekalah yang membangun seluruh arsitektur keuangan di Indonesia. Jadi siapa aja sih para pemain ini? Arsitektur keuangan Indonesia kita yang kompleks dan dinamis ini sebetulnya berdiri di atas 4 pilar utama. Kalau kita paham keempat pilar ini, kita jadi bisa lihat gimana uang berputar, ekonomi bertumbuh, dan gimana masa depan keuangan kita terbentuk. Oke, ayo kita bedah satu persatu. Ini dia peta perjalanan kita kali ini. Kita mulai dari yang paling sentral, jantungnya, yaitu bank. Habis itu, kita kenalan sama mitranya di luar bank atau IKNB. Terus kita lihat panggung raksasanya di pasar modal. Dan yang terakhir, kita bakal satukan semuanya lewat pendekatan regional. Pilar pertama, dan yang kayaknya paling akrab sama kita semua, bank. Mereka itu bukan cuma tempat kita nabung loh, tapi mereka itu benar-benar jantung yang memompa dorah kehidupan ekonomi, yaitu pembayaran dan kredit. Secara resmi, menurut undang-undang, beginilah definisi sebuah bank. Fungsi utamanya sebetulnya sederhana banget, menghimpun dana dari kita-kita nih, para penabung, lalu menyalurkannya lagi ke mereka yang butuh modal, buat usaha, buat beli rumah, atau kebutuhan lainnya. Nah, fungsi vital inilah yang kita sebut sebagai intermediasi keuangan. Cara paling gampang buat ngertinya, ya bayangin aja bank itu seperti jembatan. Mereka menghubungkan orang-orang yang punya dana lebih untuk disimpan dengan orang-orang yang lagi butuh pinjaman buat hal-hal produktif. Tanpa jembatan ini, aliran modal bisa macet total. Nah, di sini kita harus tahu ada dua regulator utama yang perannya beda. Di sebelah kiri ada Bank Indonesia atau BI, ini otaknya sistem. Tugasnya menjaga nilai rupiah tetap stabil, ngatur kebijakan moneter, dan mastiin semua sistem pembayaran kayak QRS itu lancar jaya. Terus di kanan ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini wasitnya. Dia yang ngawasin semua pemain, mastiin mereka sehat, dan yang paling penting melindungi kita sebagai nasabah. Oke, sekarang kita geser ke pilar kedua. Karena ternyata nggak semua kebutuhan keuangan itu bisa dilayanin sama bank. Disinilah para pemain dari luar arena konvensional ini masuk, industri keuangan non-bank, atau yang biasa disingkat IKNB. Secara hukum, fungsi IKNB ini mirip sama bank, sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana untuk kegiatan ekonomi. Tapi, cara kerjanya beda, dan seringkali mereka melayani pasar yang lebih spesifik. Dan tentu, sama seperti bank, mereka juga diawasi dengan ketat oleh OJK. Cakupan IKNB ini luas banget loh. Ada asuransi buat ngelola resiko. Ada dana pensiun untuk menjamin hari tua kita. Ada juga perusahaan pembiayaan yang jadi andalan buat kredit motor atau mobil. Terus ada modal Ventura yang khusus mendanai startup-startup keren dan juga pegadaian untuk pinjaman cepat. Masing-masing dari mereka ini mengisi celah yang nggak bisa dijangkau bank dan bikin ekosistem keuangan kita jadi makin lengkap. Sekarang pilar ketiga. Kalau bank dan IKNB itu kita sebut sebagai lembaganya, nah, pasar modal ini bisa dibilang panggung raksasanya. Disinilah perusahaan-perusahaan besar dan investor retail kayak kita-kita ini bisa bertemu secara langsung. Jadi, poin utamanya adalah ini. Pasar modal itu mempertemukan dua kepentingan besar. Di satu sisi, ada perusahaan yang butuh dana gede banget buat ekspansi. Di sisi lain, ada investor yang mau menanamkan modalnya biar bisa bertumbuh. Instrumen utamanya ada saham sebagai bukti kepemilikan dan obligasi sebagai surat utang. Perjalanan pasar modal di Indonesia ini ternyata panjang banget. Bursa efek pertama itu sudah ada loh sejak tahun 1912 di Batavia, yang waktu itu tujuannya untuk kepentingan VOC. Setelah sempat mati suri, bursa diaktifkan lagi tahun 1977. Nah, lompatan besarnya terjadi di tahun 1987, yang bikin perusahaan lebih gampang buat go public. Puncaknya di 2007, waktu dua bursa besar kita gabung jadi satu, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI yang kita kenal sekarang. Hari ini, BEI itu udah jadi infrastruktur keuangan yang modern dan kredibel, rumah buat jutaan investor dalam negeri. Dan pastinya, untuk menjaga kepercayaan, semua aktivitas di dalamnya diawasi super ketat oleh OJK. Tujuannya, biar perdagangannya berjalan teratur, wajar, dan efisien. Akhirnya, kita sampai di pilar keempat. Pilar ini yang tugasnya menjahit semua yang tadi kita bahas. Jadi kita udah punya bank, IKNB, sama pasar modal. Tapi gimana caranya biar ketiganya ini kerja bareng secara efektif di setiap daerah? Nah, disinilah pendekatan regional memainkan perannya.
Kutipan dari Ketua Dewan Komisioner OJK ini pas banget buat ngegambarinya. Pendekatan modern itu nggak bisa lagi setengah-setengah. Ini bukan lagi soal ngecekin laporan keuangan bank satu persatu, tapi harus jadi sebuah gerakan yang terintegrasi dan komprehensif di tingkat daerah. Terus, gimana bentuk nyatanya? Ada 3 langkah utama. Pertama, dibentuklah TPAKD. Ini semacam forum koordinasi buat mempercepat akses keuangan di daerah. Kedua, Bank Pembangunan Daerah atau BPD didorong jadi juara regional yang fokus garap proyek-proyek lokal. Dan ketiga, OJK mendelegasikan sebagian wewenangnya ke kantor daerah, biar keputusan bisa diambil lebih cepat dan relevan. Kenapa sih semua ini penting banget? Tujuan akhirnya adalah untuk menyatukan kekuatan bank, IKNB, dan pasar modal secara cerdas di tiap wilayah. Ini adalah upaya supaya manfaat dari sistem keuangan kita yang canggih ini gak cuma dirasain di kota besar aja, tapi betul-betul terasa sampai ke pelosok negeri sesuai sama potensi dan kebutuhan unik masing-masing daerah. Jadi, inilah gambaran lengkap dari arsitektur keuangan kita. Sebuah ekosistem yang saling terhubung, mulai dari jantungnya di perbankan, mitranya di IKNB, panggung raksasanya di pasar modal, dan diakhiri dengan strategi cerdas yang menyatukan semuanya di level regional. Jadi setelah kenal para pemain utamanya, kita jadi tahu kalau sektor keuangan itu lebih dari sekedar urusan nabung atau main saham. Ini adalah fondasi ekonomi kita. Pertanyaannya sekarang untuk kita semua, bagaimana arsitektur yang semakin terintegrasi ini bisa kita manfaatkan, baik untuk kesejahteraan pribadi kita maupun untuk komunitas di sekitar kita? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.